Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada cerita kali ini, saya masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Angkernya Tegal Serahan, yaitu pada bagian kedua. Episode Wewe Gombel. Namanya Samijan. Dia ini temanku, teman sekolah, juga teman di rumah. Rumah kami juga bersebelahan, jadi kemana-mana aku bersama Samijan ini selalu bersama-sama. Main bersama, nyari kayu bakar bersama, nyari rumput bersama, menggembala kambing juga bersama. Pokoknya deh, kayak dua sulik gitulah. Namun ada suatu saat di mana hubungan kami menjadi renggang. Ya, namanya juga anak-anak. Kadang hanya karena masalah yang sepele, yang awalnya teman baik bisa jadi bermusuhan dan saling membenci. Samijan ini sebenarnya anak yang baik dan rajin, meski sifatnya kadang agak sedikit usil dan tengil. Dia tinggal bersama emak dan bapak tirinya. Dia juga punya adik tiri perempuan, Yuni namanya. Bapak tiri Samijan ini itu galak banget, terutama kepada Samijan. Salah dikit saja bisa kena omelan sepanjang hari dia. Beliau juga kayaknya gak suka banget sama yang namanya anak-anak. Jika ada anak yang main dekat rumahnya gitu, suka diomelin dan diusir. Berisik katanya, ganggu orang tidur, dan lain sebagainya. Karena rumah aku dan Samijan ini bersebelahan, jadi hampir setiap hari aku bisa mendengar bapaknya Samijan ini marah-marah. Seperti siang itu, hanya karena terlambat pulang sekolah, Samijan kena marah habis-habisan. Dikira Samijan ini pulang sekolah gak langsung pulang, tapi main dulu gitu. Tapi Samijan ini udah kebal dengan omelan-omelan bapak tirinya. Mungkin karena saking seringnya diomelin, jadi udah terbiasa gitu. Mau diomelin kayak apa juga dia cuek saja. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Seperti siang itu, sambil menikmati mertunya omelan sang bapak, Samijan asik melahap makanan siangnya di emperan rumah. Duduk di atas lincak, tangan kirinya menyangkap piring, tangan kanannya menyuap nasi ke mulut, dan kaki diangkat sebelah. Aku yang melihat dari teras rumahku, aku tersenyum geli. Kebayang gimana jengkelnya tuh bapak Samijan. Dia udah ngomel panjang lebar, yang diomelin gayanya kayak gitu. Selesai makan tuh aku lihat Samijan lewat depan rumahku, bawa golok dan tali dari bambu. Pasti mau cari kayu bakar. Biasanya dia selalu mengajakku. Tapi karena kita lagi marahan, jadi dia berangkat sendiri. Bahkan saat lewat depan rumahku dan lihat aku duduk di lincak teras pun, dia cuek saja. Jangankan menyapa, melirikku pun enggak. Aku sedikit keki juga sama sikapnya itu. Tapi bodo amat lah, aku juga enggak peduli. Aku yang waktu itu juga berniat untuk mencari kayu bakar, kemudian berangkat lewat jalan yang berbeda dengan jalan yang dilalui Samijan. Aku lewat area persawahan di selatan desa, sedang Samijan lewat jalan desa, jalan yang menuju ke area Tegal Serahan. Ya, kita punya lokasi favorit untuk mencari kayu bakar. Letaknya di area Tegal Serahan, tepatnya di ladang Mbah Joyo. Berbeda dengan ladang-ladang milik petani lain yang biasa ditanami palawija, ladang Mbah Joyo ini justru ditanami pohon sengon. Ladang Mbah Joyo ini lumayan luas, letaknya di sebelah barat Jalan Salahan,
Kira-kira 100 meteran gitu jaraknya dari jalan. Tanaman pohon sengonya itu banyak banget, sampai hampir mirip hutan kecil gitu. Nah, di ladang itulah biasa kami mencari kayu bakar. Banyak ranting-ranting pohon sengon yang kering dan jatuh ke tanah. Jadi kita tinggal memungutinya. Tak perlu susah payah manjat untuk mendapatkan kayu bakar. Mbak Joyo juga gak pernah melarang orang untuk mencari kayu bakar di ladangnya, selama tidak mengganggu dan merusak tanaman sengonya. Sial banget aku. Saat aku sampai di jalan Selahan, aku lihat Samijan sudah berada di ladang Mbak Joyo. Mau gak mau, aku harus mencari kayu bakar di tempat lain. Gak enak juga kalau aku ikut cari bakar di sana, karena kita emang lagi musuhan. Akhirnya, aku terus saja berjalan ke arah selatan, ke ladang Kang Bejo. Singkat cerita, sampai sore hari aku udah ngumpulin seikat besar kayu bakar di ladang Kang Bejo. Setelah istirahat sebentar, aku pun memutuskan untuk pulang. Saat aku melewati buk yang ada di jalan Selahan, aku lihat Samijan masih ada di situ, asik mumpung-mumpungku di tengah kali kecil di sebelah barat buk. Di dekatnya di pematang pinggir kali ada seikat kayu bakar. Sepertinya ia sedang menangkap ikan. Di kali itu memang terkenal banyak ikannya. Aku juga sering tuh iseng nyari ikan di situ. Kalinya kecil, tak begitu dalam, jadi sangat mudah untuk menangkap ikan di situ. Sebenarnya, aku juga pengen ikut nyarikan dulu. Karena mengingat hari belum terlalu sore, kan lumayan tuh kalau dapat ikan, bisa buat lauk makan malam. Tapi, lagi-lagi karena aku dan Samijan ini lagi musuhan, aku urungkan niatku. Akhirnya aku lewati gitu saja, meneruskan perjalanan pulang. Beberapa kali aku sempat melirik ke arah Samijan. Aku yakin anak itu juga melihatku. Tapi ya gitu, kita diam-diaman saja, tanpa bertegur sapa seperti biasanya. Sampai di rumah sudah hampir maghrib. Aku pun segera mandi dan berganti pakaian, lalu bersiap-siap untuk ke musola. Ya, aku punya kegiatan belajar mengaji di musola selepas maghrib bersama anak-anak yang lain. Tengah asik-asiknya kami belajar, tiba-tiba datang Lesumi, emaknya si Samijan, menemui Pak Modin yang menjadi guru mengaji kami. Lesumi kelihatan panik dan cemas. Ia bilang ke Pak Modin bahwa Samijan hilang. Tadi siang pamit mau cari kayu bakar dan sampai saat ini belum pulang. Sudah dicari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Lesumi khawatir kalau Samijan minggat, karena sebelum pergi mencari kayu bakar, sempat diomelin bapaknya. Aku yang tadi sore melihat Samijan di kali Selahan pun kemudian menceritakannya kepada Lesumi dan Pak Modin. Mendengar ceritaku, Lesumi jadi semakin panik. Ia takut anaknya kenapa-napa, mengingat kali Selahan yang terkenal angker itu. Ada pantangan bagi penduduk desa bahwa saat waktu maghrib gak boleh berkeliaran di area Tegal Selahan itu. Akhirnya, Pak Modin menyuruh Lesumi untuk pulang dan berjanji akan mengajak bapak-bapak warga desa untuk membantu mencari Samijan setelah sholat Isya nanti. Lesumi pun pulang dan selesai sholat Isya, Pak Modin segera berdiskusi dengan bapak-bapak jemaah sholat, menceritakan kejadian yang menimpa Samijan. Bapak-bapak yang hadir di situ sebagian yakin kalau Samijan hilang di gondol Wewe Gombel, penghuni kali tersebut.
Memang sudah beberapa kali terjadi ada anak hilang diculik wewe gombel di tempat itu. Akhirnya diputuskan untuk mencari Samijan di area Tegal Salahan. Aku dan teman-teman yang kepo pun tak ingin ketinggalan. Meski sudah dilarang oleh Pak Modin, tapi tetap saja kami membuntuti rombongan bapak-bapak itu. Dengan membawa senter, tampah dan cangkul, mereka berombongan menuju Kali Salahan. Ya, di desa kami untuk mencari anak yang hilang, diculik wewe gombel, memang harus menggunakan tampah dan cangkul. Jadi alat-alat ini ditabuh seperti alat musik itu, sambil mengucapkan mantra. Mantranya sedikit lucu sih kalau menurutku. Jadi begini, tampah dan cangkul ditabuh. Kira-kira suaranya begini. Bluk, bluk, ting, gitu. Dan sambil mengucapkan mantra begini. Mbak Wewe, Mbak Wewe, kembalikan si jabang bayi bocah Samijan. Gitu mantranya. Mengucapkannya berlaku seperti orang menyanyi gitu. Sambil diiring tabuhan tampah dan cangkul, sampai tengah malam, Samijan pun belum ditemukan. Namun para pencari tidak menyerah. Mereka terus menyusuri kali, bahkan sampai mengelilingi seluruh area Tegal Salahan. Kami terus menabuh tampah dan cangkul. Berhubung sudah larut malam, kami anak-anak bandel yang nekat ikut mencari dipaksa untuk pulang oleh Pak Modin. Sebenarnya kami masih penasaran, tapi karena udah malam dan mengantuk, kami pun pasrah diantar pulang oleh salah seorang bapak rombongan pencari itu. Esok paginya, aku dapat kabar kalau Samijan ditemukan pas menjelang subuh, sedang pulas tertidur di bawah rumpun bambu di sudut ladang Bajoyo. Padahal rombongan pencari itu sudah berkali-kali melewati rumpun bambu itu, tapi tak ada satupun yang melihat keberadaan Samijan. Sampai menjelang subuh, Pak Modin yang melihat Samijan tergeletak di bawah rumpun bambu. Hanya terlihat kepalanya, karena seluruh tubuhnya tertutup oleh onggokan daun bambu kering. Jadi, seolah-olah Samijan ini tidur berselimut daun-daun bambu kering gitu. Dan anehnya lagi, Samijan sejak saat itu berubah jadi orang kayak orang linglung gitu. Tatapan matanya kosong. Dia juga menjadi bisu, gak bisa ngomong sama sekali. Diajak ngomong juga gak ada respon, cuma kadang-kadang suka senyum-senyum sendiri gitu. Sampai berbulan-bulan keadaan Samijan tetap seperti itu. Sudah dibawa berobat kemana-mana tapi tak ada perubahan. Sampai akhirnya Samijan diungsikan ke rumah kerabat emaknya di kota. Katanya di kota ada tempat pengobatan yang lebih baik. Tapi sampai sekarang kabarnya Samijan masih tetap seperti itu, gak ada perubahan sama sekali. Beruntung kerabat emaknya yang di kota itu baik banget. Ia menampung dan merawat Samijan sampai sekarang. Memang kerabat emak Samijan itu lumayan kaya gitu. Jadi kalau cuma menampung dan merawat satu orang saja, nggak jadi masalah tuh. Bahkan kabarnya beliau ini juga membayar orang untuk khusus merawat dan menjaga Samijan. Ya semacam babysitter gitulah kalau zaman sekarang. Jadi teman-teman, jangan pernah sekali-kali keluyuran ke Tegal Salahan seorang diri. Apalagi pas waktu mau maghrib, kalau tidak ingin bernasib sama seperti Samijan. Episode nonton wayang. Kabar tentang akan adanya pertunjukan wayang kulit di desa Kedung Sono sudah menyebar ke seantero kampung, termasuk di desaku.
Padahal acaranya baru akan digelar bulan depan. Di desa terpencil seperti desaku ini, untuk mendapatkan hiburan memang bukan hal yang mudah. Jangankan televisi, radio saja masih jarang yang memiliki. Jadi bukan hal yang aneh jika ada kabar akan ada pertunjukan wayang langsung menyebar dengan cepat. Aku dan teman-teman juga tak mau ketinggalan. Meski masih sebulan lagi, tapi kami mulai menyiapkan bekal untuk nonton wayang. Mengumpulkan uang jajan sedikit demi sedikit, juga mengumpulkan buah kodril atau buah trembesi untuk nantinya dikeringkan dan digoreng dan dijadikan bekal nonton. Sampai akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Selesai sholat Isya, aku dan kelima temanku sudah berkumpul di pos kamling. Sempat terjadi perdebatan waktu itu. Soal apa lagi kalau bukan soal jalan yang akan dilalui. Jalan terdekat untuk menuju ke desa Kedung Sono, ya lewat Tegal Salahan. Tapi lewat tempat itu di malam hari bukanlah hal yang menyenangkan. Sebenarnya itu ada jalan lain, tapi harus mutar jauh. Bisa 2 jam lebih baru bisa sampai ke desa Kedung Sono. Sedang kalau lewat Tegal Salahan, paling lama juga setengah jam sudah sampai. Sedang seru-serunya kami berdebat, lewatlah rombongan bapak-bapak yang juga akan menonton wayang. Akhirnya kami pun ikut rombongan tersebut. Lebih aman lah kalau jalannya rame-rame bersama orang dewasa begitu. Sampai di tujuan, suasana sudah ramai. Banyak orang yang nonton, banyak juga pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar situ. Maklumlah, dalang yang ditangkap termasuk dalang yang kondang, dan yang punya hajat juga bukan orang sembarangan. Seorang pelantik sapi yang sangat terkenal kaya raya. Aku dan teman-teman segera mencari tempat yang nyaman untuk menonton. Setelah berdesak-desakan dengan kerumunan penonton, kami pun berhasil menerobos ke depan dan duduk di dekat para penabuh gamelan. Sekitar jam 9, pertunjukan pun dimulai. Suara tabuhan gamelan dan permainan sang dalang seolah menghipnotis penonton. Semua mata tertuju ke arah kelir hingga tak sadar hari terus merambat semakin malam. Menjelang tengah malam, perut kami mulai terasa lapar. Kami pun sepakat untuk membeli bakso, dan setelah makan bakso, kami kembali menonton wayang. Sedang asik nonton, tiba-tiba Joko, salah satu temanku, mencolek pundaku. "Wih, perutku mules banget nih," katanya sambil meringis, memegangi perutnya. "Mules kenapa?" tanyaku, yang masih asik menonton. "Pin katanya sedang berbisik. "Ah, ada-ada saja kamu. Ya sudah, kamu dulu sana. Ya sudah, kamu dulu sana," sautku sedikit kesal. Di mana?" tanyanya lagi. "Ya terserah kamu lah, di kebun kek, di sawah kek. Gitu aja pakai nanya. Gak enak lah, banyak orang gini. Nanti diomelin lagi kalau ketahuan." "Yaudah, ditahan saja kalau gitu. Kamu cari batu kerikil, terus kamu kantongin. Nanti juga hilang mulesnya." Joko nampak menggerutu, namun diikutnya juga saran dariku. Dia mencari batu kerikil dan dikantongi di kantong celananya. 10 menit kemudian, "Wih, masih mules nih. Udah gak tahan nih." Joko kembali mencolekku. "Kita pulang saja yuk." Awalnya aku kesal
dengan tingkah si Joko ini. Tapi melihat dia meringis-ringis sambil megang perut begitu, aku gak tega juga. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Gagal sudah rencana nonton wayang sampai pagi. Joko yang sepertinya memang sudah benar-benar tidak tahan, berjalan dengan sangat cepat mendahului kami. Dan sampai saat di box Jalan Salahan. "Loh, kemana Joko tadi?" tanya Parjo, salah satu temanku. Joko." Aku pun memanggil dengan setengah berteriak. Terdengar suara dari kali di sebelah box. "Jok, kamu di mana?" tanya Narto. "Iya, aku di sini," terdengar sautan dari arah samping box. Cahedan, kamu disit." Pret. Belum selesai Parjo ngomong, sudah dipotong suara dari arah Joko berjongkok di kali. Disusul aroma bau tak sedap. "Cahedan, iso-isone ngising ning kono," gerutu Sardi sambil menutup hidungnya. "Rasa cerewet su, aku mencret ki," Joko menyahut, juga dengan sedikit kesal. Untung gak sampai keluar di celana. Akhirnya kami pun duduk di tanggul pinggir jalan, gak jauh dari tempat Joko jongkok, menunggu anak itu untuk menyelesaikan hajatnya. 5 menit kemudian nampak Joko naik dari sungai sambil membetulkan celananya. Udah lega sekarang," ujarnya menghampiri kami. "Iya, kamu lega, kita yang mabok," saut Parjo sewot. "Habis makan bangkai kamu ya? Bau banget," Sardi ikut menimpali. "Shh, jangan ngomong sembarangan di sini," aku mencoba melerai. "Kita langsung pulang yuk, gak enak lama-lama di sini." Akhirnya kami pun melangkah pulang. Namun baru beberapa langkah terdengar suara memanggil-manggil dari belakang kami. Kami pun berhenti dan menoleh. Beberapa meter di belakang kami nampak seseorang berjalan tertati-tati sambil menggendong tenggok atau bakul besar terbuat dari bambu. Kami saling pandang. Ada sedikit rasa takut di hati kami, mengingat saat itu kami masih berada di area Tegal Salahan. Namun setelah sosok itu semakin mendekat, rasa takut kami berubah menjadi rasa kasihan. Ya, kami mengenali sosok nenek-nenek itu. Mbak Lasmi, pedagang gorengan yang biasa berjualan di pasar kecamatan. Pasti dia habis berjualan di tempat pagelaran wayang tadi. "Habis jualan ya Mbah?" sapaku saat Mbah Lasmi sudah dekat dengan kami. "Iya Le, jualan, tapi bangkrut, gak laku," saut Mbah Lasmi sambil menunjukkan isi tenggok yang digendongnya. "Kilo, gorenganku masih sisa banyak banget." "Duh, kasihan banget sih Mbah. Sini tak bawain tenggoknya Mbah." Aku berinisiatif untuk membawakan tenggok Mbah Lasmi yang kelihatan agak berat itu. "Iya Le, jak bagus." "Iya Le, jak bagus. Nih tolong bawain tenggok si Mbah. Nanti sampai rumah tak kasih gorengan." Akhirnya kami pun melangkah mengikuti Mbah Lasmi menuju ke arah desa Kedung Jati. Rumah Mbah Lasmi lumayan jauh, di ujung sebelah utara desa kami. Tapi karena merasa kasihan, kami memutuskan untuk mengantar beliau sampai ke rumahnya. Sambil berjalan, kami asik bersendokuro, meledek Joko yang tadi nyaris saja kebobolan di celana. Sementara Mbak Lasmi yang berjalan di depan kami lebih banyak diam,
sambil berjalan tertatih-tatih. Sepertinya sudah benar-benar kelelahan. Jalanan desa masih sepi saat itu, karena memang baru sekitar jam 3-an pagi itu. Tak ada seorang pun yang kami jumpai sepanjang perjalanan. Kok nggak sampai-sampai sih? Celetuk Joko mengalihkan pembicaraan. Sepertinya dia sedikit keki juga jadi bahan olok-olokan kami. Gimana mau cepet sampai kalau kamu jalannya saja kayak yang begini? Timbal Parjo. Jangan berisik kasihan tuh Mbak Lasmi, udah kecapean kayak gitu. Narto ikut bicara. Iya, gak usah sambat. Aku yang kebagian bawa tegok saja gak protes kok. Kalian ya cuma jalan, gak bawa apa-apa. Kok pada protes? Aku ikut menggerutu. Salah sendiri, kan kamu sendiri yang mau bawain tegoknya Mbak Lasmi. Sardi tertawa ngakak. Emang berat ya Wi? Kalau berat nanti gantian saja bawanya. Joko melihat ke arahku. Kalau mau gantian ya sekarang lah, jangan nanti. Kan sudah mau sampai nih, ujarku. Iya, maksudku gantiannya nanti kalau sudah sampai gitu. Joko tertawa meledek. Sialan, umpatku. Kok jalannya jadi gelap gini sih? Perasaan di sini ada lampu penerangan jalan deh. Aku baru sadar kalau jalanan yang berubah menjadi sangat gelap. Padahal aku sudah hafal setiap jengkal jalan desa ini. Dan aku yakin di tempat ini memang ada lampu penerangan jalan. Iya ya, kok gelap gini sih? Lampunya rusak kali. Narto ikut celingak-celinguk memperhatikan sekeliling. Loh, Mbak Lasmi di mana? Kok udah gak kelihatan? Parjo ikut menoleh ke sana kemari. Dan memang gak kelihatan lagi sosok Mbak Lasmi yang tadi berjalan di depan kami. Tunggu. Wih, buang tegokmu itu. Joko memandang ke arahku. Kok dibuang sih? Ini kan. Sudah buang saja, banyak ngomong kamu. Joko merebut tenggok yang kubawa dan melemparkannya ke semak-semak. Kenapa sih Jok? Kamu kok jadi aneh? Diam. Joko kembali membentak. Sekarang kalian duduk. Cuma duduk, jangan protes. Meski merasa aneh dengan sikap Joko, namun kami tetap mengikuti perintahnya. Kami pun duduk bergelombol di pinggir jalan yang gelap itu. Sekarang coba kalian ingat, kata Joko lagi, setelah kami semua duduk. Ingat-ingat apa? Tanya Parjo bingung. Mbak Lasmi, kalian ingat? Tanya Joko lagi. Iya, Mbak Lasmi kan? Aku tersentak. Sudah. Sardi terenyak. Meninggal. Parjo melotot. Sebulan yang lalu. Narto gemetar. Kami pun saling pandang ketakutan, baru sadar kalau ternyata orang yang kami tolong tadi ternyata sudah meninggal. Dan lebih ketakutan lagi saat menyadari bahwa saat itu kami bukan berada di jalan desa, tetapi berada di rimbunan pohon bambu yang gelap dan rimbun. Sontak kami pun menangis bersamaan sambil berteriak-teriak minta tolong. Beruntung ada yang mendengar teriakan kami. Beberapa orang bapak-bapak yang baru pulang nonton wayang akhirnya menolong kami. Dan setelah diajak ke rumah salah seorang warga, diberi minum dan ditanyakan, akhirnya kami tahu kalau kami masih berada di desa Kedung Sono. Jadi, kami tersesat di kebun bambu milik salah seorang warga desa Kedung Sono. Padahal kami yakin tadi kami berjalan ke arah utara, menuju desa Kedung Jati bersama Mbak Lasmi.
Hari hampir pagi saat kami diantar pulang oleh salah seorang penduduk desa Kedung Sono. Sampai di rumahku, aku langsung tidur tanpa medulikan bapak dan emak yang mengajukan 1001 pertanyaan. Episode dikeloni WP Gombel. Masa sehabis panen padi, ada pemandangan yang tak biasa di desaku. Saat malam hari, di tengah area persawahan yang sudah selesai dipanen, akan terlihat banyak cahaya terang berkeliaran. Bukan cahaya kunang-kunang, tapi cahaya lampu petromak milik para pencari belut. Ya, ada tradisi mencari belut di malam hari setelah panen di desaku. Orang-orang biasa menyebutnya nyuluk. Mencari belut dengan cara ini sangatlah mudah. Cukup dengan membawa alat lampu petromax sebagai penerangan, ember atau semacamnya untuk wadah belut, dan alat untuk menangkap belutnya. Biasanya orang menggunakan tang, sabit atau gergaji besi bekas. Dan kegiatan nyuluh ini hanya bisa dilakukan di malam hari, karena hanya saat malam harilah belut-belut itu keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Nah, saat belut ini asik mencari makan, jadi kesempatan untuk menangkapnya. Dicepit dengan menggunakan tang atau dipacok pakai sabit, lalu dimasukkan ke dalam ember. Populasi belut di sawah sekitar desaku juga masih lumayan banyak. Jika bernasib baik, sekali nyuluh orang bisa mendapatkan 4-5 kg belut. Lumayan, bisa dijual ke pasar untuk menambah penghasilan ataupun dimasak sendiri untuk lauk makan. Rasa daging belut ini sangat enak. Aku suka banget makan belut. Jadi tak heran kalau aku juga hobi nyuluh belut saat sedang musimnya. Nah, bicara soal nyuluh, dulu pernah ada kejadian aneh yang berhubungan dengan kegiatan nyuluh ini. Kejadian ini dialami oleh Mas Parno, warga desa Ngantian, desa yang bersebelahan dengan desaku. Dan kejadiannya lagi-lagi tak jauh dari area Tegal Salahan. Mas Parno ini memang terkenal paling jago dalam hal nyuluh. Sekali nyuluh bisa dipastikan embernya bakalan penuh. Dia seolah-olah tahu di mana tempat-tempat yang banyak belutnya. Dan dia selalu sendiri kalau pergi nyuluh. Tidak seperti orang lain yang biasanya berombongan 2 atau 3 orang gitu. Seperti malam itu, Mas Parno berangkat nyuluh sendirian. Cuaca yang gak gerimis tak dipedulikannya, malah bagus, pikirnya. Saat cuaca gerimis begini, lebih banyak lagi belut yang keluar. Dan tentu saja tidak banyak saingan, karena tidak semua orang juga mau hujan-hujanan hanya demi untuk mendapatkan belut. Namun sepertinya malam itu nasib Mas Parno sedang kurang bagus. Sudah hampir 1 jam ia menyusuri pematang sawah, namun baru beberapa ekor belut yang masuk ke dalam embernya. Itu juga belutnya kecil-kecil. Mungkin di lokasi ini sudah terlalu sering disuruh orang, jadi belutnya sudah habis. Begitu batin Mas Parno. Ia pun memutuskan untuk berpindah lokasi dari sawah yang ada di dekat desanya, menyeberang sungai ke sawah yang ada di desaku. Namun Mas Parno tidak menyerah. Pantang baginya pulang sebelum embernya penuh. Tiba-tiba Mas Parno teringat sawah yang ada di Tegal Salahan. Di situ terkenal paling banyak belutnya. Karena memang sawahnya subur dan tak banyak orang yang berani nyuluh di situ. Dengan semangat 45, Mas Parno pun terus melangkah, menyusuri pematang sawah menuju Tegal Salahan. Dan benar saja, sebelum setengah jam embernya sudah hampir penuh.
Sedang asik-asiknya Mas Parno memanen belut, tanpa sengaja matanya tertuju ke arah kali kecil yang ada di dekat ia mencari belut. Mas Parno tersekat. Di sana, ia lihat orang sedang mandi di kali. Seorang perempuan. Siapa perempuan yang mandi malam-malam begini di kali? Heran Mas Parno, tapi kemudian rasa herannya berubah menjadi rasa penasaran. Diletakkannya lampu petromak di atas pematang sawah. Lalu dengan berjingkat, ia mendekat ke arah kali. Semakin dekat, semakin besar rasa penasarannya. Mengendap-endap di antara semak-semak. Akhirnya Mas Parno bisa melihat jelas perempuan itu. Wah, rezeki nomplok nih, batin Mas Parno. Perempuan cantik, berambut panjang dan kulit putih mulus, dan tubuh yang seksi, mandi sendirian di tempat sepi begini. Pikiran kotor segera menguasai Mas Parno. Tak ingat lagi bahwa ia berada di tempat yang terkenal angker. Tak ingat lagi dengan belut-belut di sawah yang siap ditangkap untuk memenuhi embernya. Tak ingat lagi dengan anak dan istrinya yang sedang meringkuk di bawah selimut di rumah. Dan tak ingat dengan Tuhan yang setiap hari ia sembah. Entah bagaimana awalnya Mas Parno dan perempuan itu telah berpindah ke balik semak-semak. Entah apa yang mereka lakukan. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Gerimis yang sejak tadi melanda reda dengan tiba-tiba. Angin semilir juga seolah berhenti bertiup. Suasana semakin sunyi. Hanya terdengar suara kerusak-kerusuk di balik semak-semak. Sesekali diiringi suara desisan dan erangan lirih. Sampai akhirnya, "Wasu!" teriakan Mas Parno memecah kesunyian malam. Disusul dengan tubuhnya yang terlempar dari balik semak-semak. Tanpa baju, tanpa celana, dan tanpa berpikir lagi, langsung melompat dan berlari secepat kilat menuju ke arah desaku. Sementara dari balik semak-semak terdengar suara tertawa mengigik, disusul dengan munculnya sosok nenek-nenek yang berambut gimbal, wajah seram, dan payudara yang menggelantung sampai hampir menyentuh tanah. Sambil terus berteriak seperti orang kesetanan, Mas Parno terus berlari tanpa mempedulikan kakinya yang telanjang tanpa sendal, tanpa mempedulikan badannya terbuka tanpa baju yang menutupinya. Sampai akhirnya pelarian Mas Parno terhenti oleh bapak-bapak yang bertugas ronda di desaku. Awalnya sempat dikira orang gila. Melihat kondisi Mas Parno yang jauh dari kata normal, namun saat salah seorang bapak-bapak itu mengarahkan senternya ke wajah Mas Parno, barulah mereka tahu siapa laki-laki itu. Akhirnya, setelah diberi minum dan dipinjami sehelai kain sarung, Mas Parno diantar pulang oleh salah seorang petugas ronda. Dan bapak-bapak yang lain hanya bisa geleng-geleng kepala sambil menahan senyum. Sampai di sini dulu untuk ceritanya. Dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi